acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak, majelis. Saudara tergugat. Tidak, majelis. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Panitera? Tanggal 19 Desember, majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38-G/2019-PN-KTS antara pihak penggugat Fadlur Jelani melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari ini tanggal 19 Desember 2019. Dengan ini dinyatakan buka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga, Yang Mulia. Untuk itu kami juga mohon untuk tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 38-G/2019-PN-KTS demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara Fadlur Jelani, pekerjaan pengusaha, alamat RT 2 RW 3 Desa Kayungu Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini, penggugat mengusahakan pada Udia Ulil Mustaqim SH/MH dan Nani Istiqomah SH/MH, advokat yang berkantor di kantor hukum SIPN Partner yang beralamat di kantor SIPN Partner, Jalan Wanggo Warsito, nomor 2, Serengan, Kudus. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2019 melawan Bambang Siswanto, pekerjaan petani, alamat Ngemplak RT 4 RW 6 Desa Kecamatan Kabupaten Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Negeri Kudus telah membaca berkas perkara, telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat, telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 30 September 2019 di bawah register perkara nomor
38 garing PDT garing 2019 garing PLKTS telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian sewa menyewa sawah yang cara pembayarannya dilakukan setelah panen. 2. Bahwa penggugat telah menyewakan sawah kepada tergugat sebagai berikut. A. Pada tanggal 18 Agustus 2019, penggugat menyewakan kepada tergugat yang juga disaksikan oleh tetangga dari penggugat yang bernama Mutoher dengan harga 50 juta rupiah. B. Pada tanggal 6 Januari 2019, tergugat tidak membayarkan kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 20 Januari 2019, tergugat memperpanjang sewa kepada penggugat sampai tanggal 21 Agustus 2019 sebesar 50 juta rupiah, ditambah dengan kekurangan sebesar 50 juta rupiah pada perjanjian pertama, sehingga jumlah yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 100 juta rupiah. Dengan kesepakatan bersama antara para penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada 21 Agustus dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. 3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 diadakan negosiasi penggugat dan tergugat dalam memperpanjang sewa dengan membayar kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah dan akan dilunasi pada tanggal 21 Agustus 2019. 4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 tergugat tidak melunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 5. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan hal prestasi terhadap perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Kepada Hakim Anggota 1 bisa dilanjutkan. Primer 1. Menerima gugatan para penggugat. 2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan bukan prestasi dalam membayar uang sewa menyewa tanah dari penggugat berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 100 juta kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa duansong sebesar 20 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 rupiah per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perset, banding dan kasasi. Subsidiar 1. Memohon majelis hakim yang mulia memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. 2. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagai tersebut di atas. 3. Menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator. Maka majelis hakim menunjuk saudara Ulfatul Khairiyah SH sebagai mediatornya. 4. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan mediator Ulfatul Khairiyah SH dinyatakan gagal dengan alasan pihak tergugat bersikeras merasa bahwa tergugat sudah berusaha melarikan diri untuk tidak membayar pembayaran sewa menyewa sawah yang sudah disewakannya, dan alasan pihak tergugat merasa bahwa masih mampu membayar kekurangannya dan merasa tidak melarikan diri karena tergugat pergi dari rumah bekerja mencari uang, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan
5. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Bahwa apa yang dicantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar adanya. Tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar di dalam posita ke-7 tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang disebut tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi utang tersebut. 4. Bahwa posita ke-8 tidak benar melakukan bahan prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Baik, majelis. Selanjutnya, Ketua Hakim anggota 2 bisa melanjutkan. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya atau repliknya sebagai berikut. Tentang pokok perkara 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tanggapan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan poin prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapannya atau duduknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara konvensi 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang dilakukannya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada etikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan manifestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan 1 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Mutahhar saksi penggugat, bahwa saksi hanya mengenal tergugat karena memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat sebagai karyawan yang mengurus sawah yang disewa tergugat. Bahwa saksi hanya sekedar tergugat telah melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan tergugat, namun tidak mengetahui secara detail pembayaran yang harus dilakukan oleh tergugat. Bahwa saksi mengetahui pembangkrutan yang dialami oleh tergugat yang disebabkan oleh keadaan usahanya yang sedang mengalami gagal panen. Bahwa saksi mengetahui tergugat pergi dari rumah dengan alasan untuk bekerja. Tergugat di persidangan telah pula mengajukan 1 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Muhammad Ridwan, saksi penggugat. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan saksi memiliki hubungan sebagai tetangga dengan penggugat. Bahwa saksi mengetahui transaksi sewa menyewa tanah antara penggugat dengan tergugat yang pada tanggal tergugat menyewakan sawahnya seluas 2,5 hektar kepada tergugat. Bahwa saksi mengetahui harga sewa sawah yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sebesar 50 juta rupiah dan 50 juta rupiah dengan total 100 juta rupiah. Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan serta keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata memang benar mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat dikarenakan padi yang ditanam oleh penggugat oleh tergugat terjangkit hama dan pada banyak padi yang gagal panen. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa terjadi perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan tergugat sebesar 100 juta rupiah
dengan objek sewa menyewa berupa sawah 2,5 hektar. Menimbang bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut tergugat telah memenuhi perjanjian berupa pelunasan sebesar 100 juta rupiah yang wajib dibayar hingga tenggang waktu yang telah disepakati dengan pergi dari rumah tanpa ada konfirmasi apapun terkait pelunasan pembayaran oleh tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tergugat meninggalkan rumah karena pekerjaan dan mencoba